Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Perkenalkan, saya Nini Wahyuni Setiawati, guru SDN Duku Kupang 2, Kota Surabaya. Izinkan saya memaparkan praktek baik, menguatkan karakter peduli lingkungan melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan, topik Merawat Alam pada fase C SDN Duku Kupang 2, Kota Surabaya. SDN Duku Kupang terletak di pemukiman padat penduduk, Kelurahan Duku Kupang, Kota Surabaya. Surabaya merupakan salah satu kota metropolitan dengan populasi 3.009.286 jiwa. Jumlah penduduk yang cukup besar tersebut berdampak pada mobilitas yang memanfaatkan beragam jenis kendaraan dalam upaya pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Motor adalah salah satu moda transportasi yang banyak digunakan untuk kebutuhan berangkat dan pulang sekolah di SDN Duku Kupang 2. Tingginya penggunaan kendaraan bermotor di Surabaya berdampak pada pencemaran udara. Selain itu, udara terasa sangat panas. Cuaca panas tersebut berdampak pada proses kegiatan belajar mengajar, khususnya di dalam kelas. Suhu udara yang tinggi dapat mengganggu konsentrasi belajar dan menurunkan minat belajar peserta didik. Pemerintah Kota Surabaya berupaya maksimal mengatasi permasalahan pencemaran udara dan tingginya suhu udara kota dengan melakukan penghijauan di tengah kota. Selain itu, pemerintah Kota Surabaya meluncurkan kegiatan tunas hijau dan sekolah adiwiyata sebagai salah satu wadah dalam berkontribusi menjaga lingkungan Kota Surabaya. Kedua kegiatan tersebut tentu saja menggerakkan para pendidik di sekolah untuk memotivasi peserta didik lebih peduli lingkungan. Walaupun hal tersebut tidak mudah dilakukan, khususnya terhadap peserta didik yang merupakan generasi yang mendapat sebutan Gen Z. Peserta didik perlu menyadari bahwa alam tidak dapat lestari dengan sendirinya. Kelestarian alam pun bergantung pada perilaku manusia, bergantung pada mereka. Saya dan para pendidik harus berusaha lebih keras menumbuhkan dan menguatkan karakter peduli lingkungan dalam diri peserta didik. Salah satunya adalah dengan cara merawat alam sejak dini. Tantangan yang saya hadapi dalam proses pencapaian harapan tersebut adalah penciptaan lingkungan hijau yang terkendala dengan cuaca panas. Beberapa tanaman yang telah tumbuh di sekolah layu dan mati akibat panas saat musim kemarau. Tantangan berikutnya adalah adanya stereotip bahwa menanam lebih mudah daripada merawat. Tantangan terbesar saya adalah gaya hidup peserta didik yang cenderung mengabaikan lingkungan alam. Peserta didik adalah anak-anak yang merupakan generasi Z yang seringkali berinteraksi dengan gadget, bukan dengan alam. Oleh karena itu, aktivitas merawat alam diharapkan mampu berkembang menjadi gaya hidup berkelanjutan yang melahirkan generasi dengan karakter peduli lingkungan yang kuat. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mengomunikasikan ide tersebut kepada teman sejawat, lalu saya melakukan koordinasi kepada kepala sekolah. Kepala sekolah sangat mendukung ide tersebut. Sekali dayung, dua pulau terlampaui, ungkap beliau. Selanjutnya, kepala sekolah menunjuk koordinator dan membentuk tim fasilitator P5. Koordinasi rancangan proyek saya lakukan bersama tim fasilitator P5. Kami fokuskan proyek pada penguatan karakter peduli lingkungan melalui aktivitas menanam dan merawat tanaman, kesepakatan durasi waktu pelaksanaan, dan penentuan dimensi, elemen, serta subelemen kami lakukan. Dimensi yang kami kembangkan adalah dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan elemen akhlak kepada alam, dan dimensi gotong royong dengan elemen kolaborasi. Aksi saya selanjutnya adalah memproses modul proyek mulai dari tahapan pengenalan,
kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Saya melakukan diskusi dengan teman sejawat untuk melakukan penyempurnaan modul proyek. Alokasi waktu dan jenis setiap aktivitas dari setiap tahapan saya rencanakan dengan matang. Tahapan pengenalan saya lakukan dalam 3 aktivitas, mulai dari curah pendapat tentang tema proyek dan pembentukan kelompok. Kelompok dibentuk secara heterogen, mempertimbangkan sikap kepemimpinan, tanggung jawab, dan tanpa membedakan suku atau gender. Memasuki tahap kontekstualisasi, aktivitas dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan alam yang menjadi isu lingkungan. Di antaranya adalah meningkatnya suhu udara dan pencemaran udara. Peserta didik diajak berdiskusi dalam kelompok untuk mengaitkan isu tersebut dengan hasil identifikasi gaya hidup berkelanjutan yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian peserta didik mencoba menemukan alternatif solusi bagi permasalahan tersebut. Saatnya tahapan aksi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Aksi menanam tanaman anti polutan dilakukan. Setiap kelompok menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan berdasarkan informasi yang mereka dapatkan. Tentu saja, rencana proyek peserta didik telah mendapat bimbingan. Aksi dilanjutkan dengan penerapan gaya hidup berkelanjutan, pemanfaatan limbah organik untuk pembuatan pupuk organik cair atau POC, yang selanjutnya digunakan untuk perawatan harian tanaman anti polutan yang telah mereka tanam. Dalam kelompok, peserta didik bekerja sama menyiram tanaman, melakukan pemupukan, dan memindahkan tanaman ke tempat dengan pencahayaan yang memadai. Mereka belajar membagi tugas dan melaksanakan hasil kesepakatan pembagian tugas dengan penuh tanggung jawab. Dalam proses ini, peserta didik juga melakukan dokumentasi aktivitas melalui pencatatan dalam jurnal proyek. Proses pencatatan dilakukan sejak awal tahapan P5. Hal ini bertujuan mengajarkan peserta didik agar terbiasa bekerja dengan dokumentasi yang terencana, rapi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama proses perawatan, peserta didik menemukan beberapa kendala. Saya bekerja sama dengan guru senior yang memiliki bakat menanam dan memelihara beragam tanaman, serta memiliki wawasan yang luas tentang seluk-beluk tanaman. Peserta didik melakukan konsultasi kepada guru tersebut tentang kendala yang ditemukan. Tahapan refleksi dilakukan. Sebelum melakukan refleksi, peserta didik dikumpulkan untuk melakukan diskusi evaluasi proyek. Selanjutnya, mereka melakukan refleksi diri. Apa kesan dan pengalaman yang mereka dapatkan? Sampailah pada tahapan akhir P5, yaitu tindak lanjut. Peserta didik melakukan presentasi proyek. Presentasi berisi aktivitas proyek yang telah mereka lakukan dan rancangan aksi peduli lingkungan di masa mendatang. Melalui aktivitas tindak lanjut ini, peserta didik diharapkan mulai menerapkan aktivitas merawat tanaman sebagai gaya hidup berkelanjutan. Melalui aktivitas P5 ini, profil pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, khususnya karakter akhlak terhadap alam, dapat diasah. Ternyata memang tidak mudah menguatkan karakter peduli lingkungan. Aktivitas P5 ternyata efektif mengajarkan perilaku gotong royong kepada peserta didik. Peserta didik fase C yang merupakan generasi digital, Gen Z, seharusnya diajak lebih menyayangi alam demi kebaikan lingkungan tempat tinggal mereka di masa mendatang. Karena di tangan merekalah masa depan kehidupan berlangsung. Secara umum, pelaksanaan P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan, topik merawat alam, fase C, SDN di Kukupang 2, Kota Surabaya, mampu menguatkan karakter peduli lingkungan melalui pembiasaan aktivitas merawat tanaman di lingkungan sekolah.